Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Suara saya masuk? Cek. Oke. Ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Ya. Selamat pagi rekan-rekan semua ya. Hari ini kita akan di website kampus kita. Oke, sudah pada ini belum? Sudah pada akses yang di kampus kita belum? Jadi kemarin sudah kita share ya beberapa materi ya. Itu nanti bisa silahkan dipelajari ya untuk di sebagai bekal kalian nanti ya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas ya mengenai konten digital ya kurang lebih sama dengan yang sudah ada di mana yang ada di website ya. Cuman ini kita akan sedikit lebih pendalaman. Ya, di sini saya akan fokuskan beberapa materi yang sedikit eh, penting ya, seperti itu. Oke, langsung saja ya, saya mulai. Nah, untuk berbicara mengenai konten digital ya. Nah, pertama kali yang kita perlu siapkan dalam membuat sebuah konten, ya, itu kita perlu menyiapkan adanya plan. Kita nggak bisa asal membuat apa ketika kita ingin membuat konten di dalam media sosial, entah itu Instagram, entah itu Facebook atau TikTok, ya kita nggak bisa asal posting. Ya. Kalau misalkan kita memang niatnya seperti kayak berjualan, ya, jadi kita punya tujuan tertentu. Nah, kita bedakan dengan ketika kita membuat konten untuk konten pribadi seperti itu ya. Nah, konten plan itu apa sih ya? Secara singkat, konten plan adalah perencanaan ya, pengembangan konten yang dilakukan agar tujuan akhirnya bisa tercapai. Ya, jadi ketika kita mau memposting sebuah konten, kita tentukan dulu nih tujuan utama kita membuat konten ya, membuat akun media sosial tadi tujuannya apa? Ya, jadi kalau misalkan tujuannya kita ingin jualan, ya ya kita buat nih tujuan goalnya dulu apa ya, kemudian kita pecah-pecah lagi ya. Mulai ya dari penentuan ingin membuat kontennya seperti apa ya. Jadi beda apa beda platform itu nanti biasanya kontennya berbeda ya. Platformnya di mana ya, kalau di Instagram itu otomatis dia ukuran filenya dia juga berbeda ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat postingan yang panjang lebar semacam kayak artikel dan gitu kan, kita posting di Instagram tentu juga nggak bisa ya. Nah, itu kita buat kontennya seperti apa kita tentukan ya, platformnya di mana dan kapan diterbitkannya, ini penting. Jadi ketika kita mau membuat konten ya, kita perlu perencanaan. Nah, yang pertama yaitu menentukan topik dan jenis kontennya ya. Yang pertama perlu kita tentukan adalah topiknya. Jenis konten yang akan produksi ini seperti apa. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis pasar dan audiens target. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan tren. Kira-kira orang ini lagi tertarik menonton apa. Kalau misalkan kita fokusnya di semacam reel atau di video TikTok. Ya. Semua tampilan video yang tampil di pengguna itu biasanya berdasarkan sebuah algoritma ya, jadi nggak asal tampil. Nah, biasanya yang ditampilkan itu adalah yang bersesuaian dengan apa yang terakhir dia lihat. Jadi kalau kita bisa mengikuti tren dan kemudian si orang tersebut tadi memang lagi terakhir menonton sebuah tren, maka besar kemungkinan konten yang kita buat nanti itu bisa tampil ya. Nah, kita buat topiknya nih. Nah, topik-topik ini banyak. Bisa misalkan kalau semisal kemarin itu ya Lebaran ya, kita bisa bahas mungkin topik-topik yang kita buat konten yang postingannya bertema Lebaran. Kalau kemarin Ramadan sebelumnya ya, kita sesuaikan seperti itu buatnya. Ya. Terus kita tentukan target audiennya. Ya. Nah, target audien ini juga berkaitan juga kita sesuaikan dengan produk yang mau kita jual. Jadi kalau misalkan kita jualnya targetnya yaitu ya sesuai dengan yang di pelajaran kemarin ada kayak di product knowledge ya, target pasar kita siapa ya. Nah, kita sesuaikan juga untuk target audiennya ya. Biasanya ya ini yang mempengaruhi adalah mungkin
usia dari audiens kita yang kita targetkan usia berapa? Apakah anak muda, apakah yang dewasa, atau mungkin orang tua ya. Biasanya itu juga berbeda setiap kontennya. Kalau orang tua biasanya lebih suka yang simpel-simpel ya, nggak terlalu banyak guyonan dan sebagainya tuh. Tapi kalau misalkan untuk yang anak lebih muda ya biasanya mereka suka yang kayak guyonan, komedi lah. Itu kita sesuaikan ya. Jadi konten yang kita buat itu juga harus sesuai dengan audiensnya. Terus juga jenis kelaminnya ya. Kalau pria biasanya sukanya yang mungkin ada sedikit-sedikit berbau maskulin ya. Kalau yang perempuan biasanya girly gitu ya. Jadi ada mungkin tampilannya lebih tinggi, mungkin tampilannya ada hiasan-hiasan pernak-pernik bunga seperti itu. Jadi kalau dalam membuat konten entah itu gambar ya, itu biasanya disesuaikan dengan targetnya. Apakah ini audiensnya kita mau ditargetkan untuk laki-laki atau perempuan ya. Terus latar belakang pendidikan itu juga yaitu dari pengolahan kosakatanya ya. Jadi kalau misalkan targetnya yang anak-anak muda gaul ya, yang biasa ya kita bisa guys, misalkan seperti itu. Nah, mungkin kalau yang lain juga mungkin bahasanya berbeda lagi, misalkan lebih formal dan seperti itu ya. Jadi kita tentukan target audiensnya, kita membuat konten ini untuk ke siapa ya. Nah, kemudian yang paling penting yaitu adalah menentukan jadwal publikasi konten ya. Kita tentukan jadwal publikasi konten untuk jangka waktu 1 bulan ya ke depan ya. Jadi kita harus buat plan ini plan konten itu langsung dalam 1 bulan ke depan. Kita perhatikan kalender yang ada di rumah yang pertama itu nanti ada event apa sih kira-kira di bulan ini ya. Kalau misalkan Lebaran, oh ya ini besok tanggal sekian Lebaran nih. Jadi kita persiapkan konten-konten yang istilahnya bertema Lebaran. Kalau misalkan nanti tanggal 17 Agustus ya berarti kita mungkin siapkan tema-tema yang konten yang temanya mengenai kemerdekaan seperti itu ya. Ini adalah contoh ya planning ya untuk kalender dalam 30 hari ya. Ini cuman yang tampil hanya kelihatan 15 karena layarnya nggak cukup ya. Jadi misalkan di hari pertama kita siapkan konten yang istilahnya mengedukasi follower mengenai produk kita. Jadi kita buat konten per hari pertama itu kita kenalkan nih produk kita ini seperti apa ya. Terus yang hari kedua share fun fact related mengenai produk kita juga. Jadi produk kita ini keunggulan apa sih? Misalkan seperti itu ya. Jadi kalau yang pertama mungkin lebih basicnya, dasarnya mengenai produk kita tuh jualan apa, produk apa yang kita jual seperti itu. Nah, yang produk kedua kita sharing-sharing mengenai produk yang kita jual tadi. Misalkan, oh produk kita ini lebih unggul di sini, misalkan seperti itu. Nah, yang di hari ketiga, nah ini untuk meningkatkan engagement ya, meningkatkan interaksi. Jadi nggak cuma kita posting aja, tetapi gimana caranya orang yang melihat postingan kita itu tadi itu akan ada interaksinya. Nah itu juga nanti meningkatkan tingkat penampilan dari konten kita ya. Semakin engagementnya semakin tinggi, maka konten kita akan semakin sering dilihat oleh orang lain. Entah itu bisa semacam kayak interaksi, pertanyaan ya. Ini kan pernah mengalami masalah ini nggak? Kalau ada yang pernah, coba komen di bawah. Nah, itu kan biasanya seperti itu ya. Kita tingkatkan nih engagementnya seperti apa. Terus kemudian dari tempat postingan mungkin tips-tips ya. Kelima baru kita jualan. Nah, seperti itu terus berulang ya. Jadi kita buat target untuk 30 hari ke depan. Jadi nanti ketika kita membuat konten, kita sudah punya ini nih skemanya nih. Kita nggak bingung lagi, nah, saya mau buat konten apa lagi ya. Tapi kalau kita sudah punya kalendernya, kita sudah buat jadwalnya, nah, itu dalam membuat sebuah konten itu nanti bisa lebih mudah ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya konten itu ada beberapa jenis ya. Jadi ketika kita membuat atau memposting sebuah konten, kalau cuman temanya satu itu aja, bisa jadi orang bosan. Ya. Atau mungkin bisa jadi unfollow ya, atau mungkin yang belum follower dia mau lihat maka nggak bisa jadi nggak tertarik. Ya. Nah, jenis-jenis konten ini itu ada secara garis besar ada 4 ya. Yang pertama yaitu adalah customer itu
ada item produknya, ya kita jualan apa sih. Terus kemudian di konten itu kita sharing bahan baku atau fiturnya apa, ya. Bahan pendukungnya apa, ya. Terus bisa kita sharing juga testimoni-testimoni. Terus ada lagi proses produksi atau mungkin informasi-informasi lain yang mengenai produk kita. Nah, itu kalau misalkan kita cuma membuat konten ya, cuman fokusnya di satu ini aja, bisa jadi malah orang nggak tertarik seperti itu. Ya. Nah, itu perlu diimbangi dengan konten-konten yang lain. Nah, contoh dari konten yang membahas mengenai nilai jual produk ya, ini contohnya seperti ini ya. Ini ada konten Instagram ya. Saya ambil satu contoh yang punyanya Meguiar's Indonesia ya. Itu dia distributor untuk bahan perawatan mobil ya. Nah, ini dia ada beberapa contoh yang membahas mengenai produknya ya. Termasuk juga keunggulannya. Ya, perlindungan maksimal UV protection, halo sinar UV, nikmati glossinya sangat mudah digunakan. Nah, itu kan membahas mengenai keunggulan dari produk yang dia jual. Terus sangat aman digunakan untuk membersihkan kaca, ya, sangat mudah digunakan. Nah, ini adalah konten-konten yang membahas mengenai produk, ya. Nah, ini kalau misalkan kita posting hanya seperti ini aja, bisa jadi orang ya tahu, tapi belum tentu dia follow ya. Atau mungkin kalau misalkan kita buat video-video semacam reel ya, bisa jadi tingkat engagement-nya atau tingkat tampilnya ya itu nanti bisa rendah. Ya, jadi diselingi dengan tema yang lain. Nah, tema yang kedua yaitu adanya mengenai edukasi ya. Bisa contohnya tips, cara, kiat, trik ya, fungsi, manfaat, kegunaan, panduan ya. Nah, bedanya dengan yang pertama ya, kalau yang dari nilai jual produk itu kita bahas produknya dulu ya. Kita bahas produknya dulu baru mungkin keunggulannya ya, atau fiturnya. Tetapi dalam tema edukasi, yang pertama kita tonjolkan itu adalah tipsnya dulu, infonya dulu ya. Baru nanti kita bisa sambungkan dengan produk kita. Ya. Seperti itu. Jadi bedanya di situ. Ya. Untuk ini juga berlaku buat misalkan kalau kita membuat konten video ya, misalkan kayak video reel atau video TikTok ya, video short ya. Nah itu apa yang kita ucapkan di detik-detik awal itu nanti akan dibaca oleh sistem ya. Jadi nanti ditampilkan sesuai dengan uh, ketika ada orang menonton ya itu kan ada relevasi nih hubungannya apa nih. Nah dia biasanya ditampilkan sesuai ya. Nah kalau yang di pertama tadi ya kita sebut dulu produknya, produk ini nih bagus buat perawatan mobil misalkan nih, seperti itu. Tapi yang di tema edukasi ya mobil Anda lecet ya. Gimana sih cara ngilanginnya? Nah, saya punya cara nih. Ya, bisa misalkan dengan menunjukkan produknya seperti ini. Nah, dengan pakai ini produk mobil Anda bisa jadi lebih cepat. Nah, bedanya di situ ya. Jadi dari yang tadi tema yang mengenai nilai jual produknya dan yang tema edukasi. Walaupun akhirnya itu sama endingnya tujuan utamanya yaitu adalah mengenalkan produk atau memasarkan produk. Gitu ya. Nah, ini contohnya nih, tema-tema edukasi. Tahukah kamu sampo yang cocok digunakan saat musim hujan? Nah, kemudian kalau kamu bisa di selanjutnya kalian tampilkan mungkin ada beberapa bahan ya. Ada bahan yang ini seperti ini cocok untuk uh, merawat kendaraan dari air hujan yang terutama air hujan dalam kota biasanya banyak mengandung asam dan sebagainya bla 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 kan kalian ceritakan di situ. Nah, baru kemudian endingnya, nah produk kami ini sudah memiliki proteksi tersebut ya seperti itu. Nah ini adalah tema-tema edukasi ya. Kondisioner di sampo mobil buat apa sih? Nah itu juga tema edukasi ya seperti itu. Nah selanjutnya, nah ini juga penting ya tadi ya kita menjalin interaksi ya. Jadi agar konten yang kita buat ini nggak hanya konten satu arah ya. Jadi bukan hanya dari kita ke mereka, tetapi gimana caranya mereka juga bisa memberi pertanyaan atau ada interaksi ke kita juga ya. Contohnya kita bisa mengadakan kuis ya atau sayembara lah ya. Nih siapa yang pernah punya pengalaman seperti ini kan? Coba komen di bawah. Nah, terus macam itu. Itu kan adalah konten-konten yang memancing interaksi seperti itu ya. Nah, ini contohnya seperti ini nih, ada event giveaway ya. Like dan komen, kemudian kalian bisa share atau mungkin kalian bisa komen di sini di bawah ya. Pengalaman-pengalaman kalian menggunakan produk ini ya. Terus mungkin nanti
nanti 5 orang yang memiliki komen terunik nanti akan mendapatkan giveaway dari kami. Nah, itu bisa ya. Itu adalah konten-konten yang memancing interaksi. Ya. Terus juga kita bisa juga buat tema bulanan. Ya, tema bulanan ini adalah event ya. Kira-kira kalau Januari itu eventnya apa? Nah, kalian bisa buka kalender ya. Kita sesuaikan nih. Oh, tahun Januari ini tahun baru. Nanti Februari ini yang lagi apa? Booming-boomingnya biasanya membahas masalah Valentine atau apa ya. Terus kemudian ada lagi nanti hari Kartini dari 17 Agustus atau kemerdekaan ya. Mungkin nanti ada di pahlawan dan sebagainya. Kalian buat juga konten-konten yang ada berkaitannya dengan event-event secara nasional, yaitu boleh nasional, boleh yang secara internasional ya. Nah, itu biasanya ketika banyak orang yang membuat konten yang sama, otomatis itu nanti bisa di-push semuanya, bisa ditampilkan, jadi meningkatkan kemungkinan konten kita nanti bisa tampil di sosial media seperti itu. Nah, ini contoh ya untuk yang tema bulanan, selamat dari pahlawan ya. Siapakah pahlawanmu? Nah, di situ juga memancing interaksi juga ya. Seperti itu. Liburan akhir tahun ini kemana? Kamu akan traveling kemana? Ya, seperti itu. Terus juga mungkin kayak ini ya, event yang mungkin berjualan juga ya, event 12-12. Beli 2 hemat dengan periode waktu terbatas. Seperti itu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis konten ya, tema konten yang bisa kita buat ya untuk kita upload di media sosial. Yang pasti jangan hanya monoton di salah satunya saja ya. Kalau misalkan kita cuma postingannya kok jualan-jualan terus dan sebagainya, maka orang pasti lihat bosan. Nggak mendapatkan manfaat apa sih kita ngefollow dari akun Instagram ini, apa yang saya dapatkan sih dia cuma posting jualan aja gitu. Malah saya kalau follow dia, saya lihatnya malah kayak macam lihat iklan seperti itu kan, seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin dalam membuat konten ya tetap bervariatif. Nah, selanjutnya ya perlu kita pahami juga dalam membuat konten itu kita perlu memahami tentang adanya formula AIDA. Kita buat konten nggak bisa asal buat konten ya. Yang pertama adanya sebentar. Yang pertama, apa itu AIDA? AIDA itu adalah attention, interest, desire, and action. Ya. Dengan menggunakan formula AIDA, Anda bisa mengubah nih sebuah halaman kosong di layar komputer menjadi sesuatu yang bisa menarik perhatian sampai membuat orang lain mengambil tindakan. Ya, itulah mengapa AIDA sering dikaitkan dengan copywriting. Meskipun identik ya, bedanya kalau copywriting itu lebih banyak ke teks ya. Tapi kalau dengan AIDA ini dia bisa berlaku di mana saja, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk video, atau bisa dalam bentuk teks ya. Nah, seberapa ampuh sih AIDA itu ya? AIDA itu ampuh ya, conversion rate-nya ya, dia 2,3 berbanding 8:1. Tanpa AIDA ya, dia hanya ketika konten kita ini tampil ya, konten tanpa AIDA dia rendah, cuma 2,3%. Tapi ketika konten itu tadi mengandung AIDA ya, dia lebih tinggi ya, sampai 8,1 ya. Ini artinya lebih tinggi 253% ya. Jadi kalau kalian membuat konten ya berdasarkan riset ya. Jadi kalau bisa tambahkan dengan AIDA, unsur AIDA ke dalam konten Anda. Ya. Yang pertama, attention ya. Attention itu mencari perhatian. Contohnya nih, ya sebelum contohnya ya. Jadi menurut hasil penelitian dari Silver Bob yang dilakukan tahun 2013 ya, kita harus bisa menangkap perhatian pengunjung dalam waktu 8 detik atau kurang. Ya, itu biasanya untuk konten-konten yang offline, itu billboard, MMT, baliho ya. Nah, gimana caranya dalam 8 detik itu tadi kita bisa menarik perhatian? Ya, itu kalau secara offline. Tapi kalau secara online itu lebih rendah lagi ya. Kita bagi viewer itu hanya butuh 3-5 detik untuk menentukan apakah konten yang tampil ini menarik atau enggak. Jadi kalau misalkan sudah nggak menarik ya bisa jadi sudah skip ya. Jadi gimana caranya kita bisa menarik perhatian dulu dalam 8 detik kurang tadi ya. Nah, ini lalu bagaimana cara kita menarik perhatian mereka? Ya, ya bisa jadi dari judulnya ya, atau headline, atau bisa dari gambarnya, atau dari kalimat pembukanya. Tipsnya, berikan apa yang buyer persona pedulikan terkait bisnis Anda. Ya, saksikan solusi dari permasalahan utama dari buyer persona Anda.
buat mereka merasa itu gue banget. Nih contohnya, kalau saya ingin menjual suplemen penurun berat badan, ya buyer personanya adalah ibu karir yang belum lama melahirkan. Ya, kira-kira apa nih yang bisa kita gunakan untuk menarik perhatian dalam kurun waktu 8 detik tadi ya. Contohnya di sini, ingin menurunkan berat badan hingga 20 kilo dalam sebulan tanpa diet ketat yang menyiksa diri, nah, itu adalah daya tarik awalnya. Jadi untuk judulnya di awal, atau headline-nya ya, kita bisa menggunakan seperti itu dulu. Ya, ini uh, paling efektif untuk meletakkan attention tadi itu adalah di bagian atas. Ya, kalau misalkan itu di sebuah artikel, ya kita bisa pasangkan ini di dalam apa judul ya atau mungkin headline-nya ya. Nah, kalau misalkan konten yang lain, misalkan kita buat postingan yang ada di Instagram di mana ada gambar dan ada teksnya atau deskripsi dari konten kita ya, kita bisa menempatkannya di attention-nya di dalam gambar ya. Terus kembalikan tubuh langsing Anda seperti dulu lagi. Itu adalah beberapa contoh tadi untuk menarik perhatian di awal. Selanjutnya setelah ada attention ya, setelah kita tarik dulu di orang tadi terpikat dengan apa yang kita sampaikan, kita bangkitkan nih interestnya ya, membuat konsumen lebih tertarik ya. Untuk memancing interest kita cara terbaiknya yaitu adalah dengan menyediakan informasi fakta, statistik, studi kasus atau kondisi idealnya. Nah, contohnya banyak orang kesulitan berdiet ya karena kebanyakan metode diet terasa menyiksa ya dengan membuat orang yang menjalannya merasa kelapar. Itulah mengapa tidak sedikit orang yang akhirnya menyerah di tengah jalan. Ini adalah beberapa teks artikel yang teks paragraf ya yang bisa kita tambahkan ke dalam artikel yang memancing interestnya ya. Jadi setelah tadi mereka tertarik dengan attention-nya, kemudian kita perkuat lagi. Jadi di interest ini adalah penjabaran dari penguat attention-nya tadi ya. Kemudian setelah tadi orang sudah merasa iya ya seperti ini ya, kemudian kita bangkitkan nih desire-nya. Jadi dari desire ini kita hubungkan ya dari yang mengenai interest tadi ke produk kita ya. Jadi desire ini lebih membangkitkan keinginan seseorang ya, setelah tadi dia dijabar panjang lebar mengenai oh iya ya benar ya seperti ini, nah kita hubungkan dengan produk kita ya. Desire ini mirip dengan interest, bedanya kalau yang tadi interest tadi pertama ya dia arahnya lebih ke penjabaran mengenai attention-nya tadi ya, tapi yang di desire ini dia lebih ke arah ke produknya ya, dia bisa bermain dengan emosi dan logika ya. Nih, dengan menyebut manfaatnya, contohnya ya, titik-titik ya produk kita ya. Produk kita diperkaya dengan ekstrak teh hijau serta vitamin B6 yang akan mempercepat metabolisme ya, pembakaran lemak meskipun Anda sedang duduk di depan komputer. Nah, ini ada beberapa contoh share ya yang bisa kita gunakan dalam sebuah artikel ya. Oh, produk kita ditambah L-karnitin ya untuk melindungi tulang, bla 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 seperti itu. Nah, ini untuk beberapa tadi ya meningkatkan desire, keinginan produknya tentang produk yang kita jual ya. Oh ternyata produk ini bagus nih. Akhirnya orang itu tadi tertarik. Nah itu adalah tadi yang mengenai desire. Nah, ini ada beberapa contoh lagi ya dengan memancing emosi negatif ya. Kalau tadi menyampaikan manfaatnya, kalau ini juga bisa saja menggunakan emosi negatif ya. Waktu Anda sangat berharga. Anda harus bangun pagi, yang menyiapkan sarapan, kemudian bersiap berangkat ke kantor, belum lagi energi yang terkuras akibat mengurusi keluarga ya. Nah, kemudian Anda tiba di rumah pukul jam 7 sore dalam keadaan seperti tisu basah, lemes, capek ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu juga contoh paragraf yang membangkitkan desire ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah orang ya tertarik dengan produk kita, terus harus ngapain? Nah, perlu juga kita tambahkan dengan actionnya di sini ya, membuat konsumen mengambil tindakan ya. Bisa contohnya membeli produk, mendaftar atau kontak link di bawah ini seperti misalkan seperti itu ya. Bisa menggunakan tombol ya, call to action ya, tombol berupa tombol logo WhatsApp yang kemudian ketika diklik langsung mengarah ke nomor WhatsApp kita ya, atau alamat email ya, atau mungkin link yang mengarah ke marketplace ya, tempat di mana kita berjualan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kalau dalam gambar ini contohnya seperti ini.
attention-nya ya. THR ku nggak habis-habis, THR ku tak habis di ongkir. Nah, itu adalah attention-nya ya. Jadi penarik utamanya yaitu tadi THR ku tak habis di ongkir. Kemudian interest-nya tanggal 23 dan 24 Mei gratis ongkir sepuasnya tanpa minimum transaksi. Ya, itu adalah interest-nya ya, membangkitkan. Jadi dari tadi attention-nya dulu ya. Nah, interest ini biasanya membangkitkan minat, tapi ada kaitannya dengan attention-nya tadi. Baru dessertnya dikaitkan dengan produknya ya. Gunakan kode promo ongkir puas. Action-nya cek Tokopedia. Ya. Jadi gambar yang efektif ya, entah itu bisa ya, tadi AIDA itu bisa diterapkan dalam gambar, bisa diterapkan dalam sebuah artikel ya, atau mungkin konten-konten seperti konten video dan sebagainya ya. Jadi kalau kita menggunakan konten video ya, di awal itu kita bahas dulu nih attention-nya ya, kemudian kita bahas interest-nya ya, kemudian kita bahas desire-nya dengan mengenai produk kita, terus kita berikan opsi actionnya ya, mau minat komen di bawah atau klik mau ya, seperti itu. Ini contoh yang selanjutnya nih, ini juga konten gambar ya. Attentionnya yaitu 77 pesta diskon supermarket. Nah, interestnya yaitu perawatan tubuh day ya. Ini yang bikin apa tema sendiri ya, perawatan tubuh day ya. Gratis ongkir tanpa minimal belanja dari penjual di kotamu ya. Flash sale sembako 50%. Ini adalah interestnya. Kemudian dessertnya ya, kembali membangkitkan minat ya, tapi yang langsung dihubungkan dengan produk ya. Diskon sampai dengan 70% untuk produk-produk ini. Dan itu adalah dessertnya. Actionnya beli sekarang ya, harus berupa tombol. Nanti kalau orangnya minat bisa diklik, otomatis nanti tembus ke marketplace atau mungkin ke kontak tadi. Nah, ini ada contoh gambarnya. Nah, ada contoh lagi. Nah, ini kalau misalkan untuk kombinasi ya, menggunakan postingan di Instagram, attention-nya hanya menggunakan gambar aja. Promo Merdeka. Merdeka dari bayar mahal, Merdeka bisa pakai rame-rame. Hanya seperti itu aja. Ya. Itu baru attention aja. Tetapi kalau misalkan kita buat konten cuman nggak lengkap nih, nggak ada apa attention, nggak ada interest, atau nggak ada salah satunya aja, maka kontennya bisa jadi kurang efektif ya. Nah, di sini kita tariknya di sini ada attention yang dulu. Ya, setelah itu bangkitkan ya dengan interestnya. Saat ini mungkin adalah momen yang tepat untuk Anda memerdekakan proses penjualan Anda. Bagaimana caranya? Nah, itu interestnya. Kemudian dessertnya, utasin aja. Dengan utas, Anda bisa menghubungkan seluruh senjata sales Anda ke dalam satu link. Nah, itu adalah dessertnya. Kemudian actionnya, dapatkan info lengkapnya dengan klik link video. Nah, ini adalah kombinasi ya. Jadi bukan hanya menggunakan dalam satu gambar, tetapi dalam satu postingan utuh Instagram. Baik itu dari gambarnya, kemudian apa deskripsinya ya, atau konten detailnya seperti itu. Ya. Nah, ini contoh lagi ada gambar. Ya. Nah, kira-kira mana yang attention nih? Ya. Mana yang menjadi daya tarik utama? Ada yang tahu? Ya, attention-nya yaitu adalah Super Oktober. Ya. Jadi headline-nya, tagline-nya itu apa? Attention-nya itu adalah Super Oktober. Kemudian interest-nya yaitu beli 2 pak, free 1 botol. Besarnya ya, yang besar itu pasti dikaitkan dengan produknya ya. Jadi produknya ini dia ada harga normalnya seperti ini, harga diskonnya jadi sekian ya. Harga retail, harga detail ya. Terus kemudian actionnya belanja sekarang. Nah, itu juga ada lagi seperti ini ya. Nah, penataan dari sebuah konten AIDA itu nggak melulu harus attention-nya di atas atau mungkin interest-nya harus nomor 2, enggak ya. Tetapi kalau dalam bicara mengenai sebuah konten gambar, biasanya yang pertama kali akan dibaca atau dilihat oleh orang yaitu adalah yang paling besar ya. Jadi untuk attention sebisa mungkin yaitu adalah yang paling besar ya. Contohnya di sini attention-nya yaitu adalah dapat cashback hingga 11.000 poin Shopee. Itu adalah attention-nya ya. Interest-nya yaitu dengan periode 14 November ya,
itu adalah interestnya. Terus dasarnya beli paket dan Telkomsel Halo minimal Rp45.000 ya. Kemudian pembayaran menggunakan Shopee Pay. Jadi penataan pada beda ya kalau di dalam sebuah artikel, karena orang membacanya itu runtut dari atas ke bawah, maka AIDA dia harus urut. Tetapi kalau dalam penataan sebuah gambar ya, itu nggak melulu harus attention di atas. Orang melihat biasanya dari yang paling besar dulu ya. Contohnya seperti ini tadi juga ya, dia nggak harus di atas, ini ada di sebelah kiri, terus kemudian desainnya sebelah kanan ya. Terus kalau yang ini attention-nya ada di urutan kedua ya, interest-nya ada di bawah, terus share-nya ada yang di atas ya, action-nya tetap di bawah. Nah ini juga beda. Promo 12-12, nah itu adalah attention-nya ya, yang kita lihat gambar sebelah kiri. Yang sebelahnya di bawahnya dua combo 2 fried chicken ya, start from 68.182 itu adalah interestnya, dessertnya adalah produknya dua tadi ya, gambar itu adalah dessertnya, kemudian actionnya Riches Factory. Nah itu contoh lagi ya, yang sebelah kanan sama, attentionnya ada ya, terus interestnya itu bukan 5 beef teriyaki premix ya, dessertnya itu gambarnya ya, actionnya ya Tegukana tadi ya, Remantepen, bisa klik dari Facebooknya, mengunjungi Instagramnya, atau mengunjungi website. Nah itu jadi gimana kalau misalkan konten yang kita buat ini jomplang ya, minus salah satu, nggak ada dessertnya, nah itu terus orang pasti nggak, belum tentu tertarik ya dengan konten kita. Apalagi misalkan nggak ada actionnya nih, wah dia sudah tertarik ya, terus dia sudah minat, tapi mau belinya di mana? Itu kan jadinya malah jadi nggak efektif ya, seperti itu. Nah ini untuk mengenai tadi AIDA ya. Nah sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Instagram yang organik, tidak. Oke, jadi untuk Instagram ya, misalkan Instagram. Nah, untuk yang organik, mau nggak mau kita ngejarnya yaitu dari Reels ya. Selain kalau misalkan kita memanfaatkan backlink ya, jadi mungkin kita promosi secara off-pack ya, secara mungkin misalkan kita bikin konten lain di media lain yang kemudian kita arahkan ke Instagram kita, itu juga bisa. Tetapi kalau kita mau istilahnya mengenalkan ya Instagram kita agar bisa dilihat oleh pengguna Instagram yang lain, salah satunya cara kita yaitu membuat konten-konten yang di Reels ya, karena di Reels ini sendiri itu viewernya bisa semua orang ya, walaupun dia belum memfollow ya. Kalau yang misalkan postingan atau updatean itu biasanya kan hanya akan tampil di yang sudah memfollow atau followernya ya. Nah, gimana caranya biar orang lain yang belum memfollow ini kita bisa melihat postingan kita? Salah satunya cara kita ngejar postingan yang ada di Reel ya. Nah, untuk postingan yang ada di Reel itu nanti ada di materi di sosial media ya optimasinya, tetapi yang kita tahu kita harus membuat konten-konten yang bisa FYP ya. Nah, mungkin kalau kita ngajar langsung FYP mungkin susah ya. Tapi gimana caranya konten yang kita buat itu bisa tampil, kita bisa sesuaikan dengan tren. Ya. Tren, ketika ada seseorang itu menonton ya sesuatu yang dia minati, misalkan seperti itu. Nah, kebetulan kita membuat konten yang sama temanya, ya. Nah, itu bisa jadi nanti di berikutnya atau di hari berikutnya dia akan melihat
tampilan konten kita seperti itu ya. Nah, untuk yang optimasi sosial media nanti akan dibahas di materi yang mengenai sosial media ya. Nanti dengan ada Mas Yusuf nih yang lebih paham untuk optimasi sosial media seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Oke, yang mengenai AIDA dulu ya, yang mengenai AIDA. Ada yang mungkin belum paham dengan apa sih AIDA itu tadi ya. Jadi AIDA itu tadi membangkitkan ya, membangkitkan minat atau kita ingin mengenalkan ya, atau mungkin kita mau memasarkan atau mau menjualkan sebuah produk ya. Tetapi kita nggak mungkin asal tiba-tiba langsung posting aja. Tentu yang pertama agar orang tertarik dulu ya. Nah, kita pasti butuh rumusnya nih. Kita buat orang itu tertarik dulu. Tariknya dari mana ya? Dari attention tadi. Setelah dari attention kita bangkitkan menggunakan interestnya ya, yang ada kesesuaian ya, atau dengan attentionnya ya. Terus kemudian kita bangkitkan desire-nya ya. Desire itu yang ada kesesuaian dengan produknya. Misalkan tadi kalau di attention-nya kita bahas masalah ya, kulit Anda kusam. Di interestnya kita bahas mengenai biasanya itu karena Anda sering terpapar sinar matahari, terus misalkan seperti itu ya. Terus desainnya kita bangkitkan dengan kaitannya dengan produk. Contohnya, nah dengan apa pembersih muka ini ya, misalkan dengan kandungannya seperti apa ya, kalian bisa tuliskan di situ ya. Ini bahannya aman buat kulit, terus dia bisa membersihkan, ya memutihkan. Kemudian kalian baru sampaikan produknya. Nah, produk ini mengandung semua tadi kandungan yang baik untuk kulit, misalkan seperti itu untuk yang dessertnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang actionnya, nah kalian minat, silahkan nih komen di bawah, klik apa komen mau di bawah, atau misalkan kalau kalian bikin reels di Instagram ya, atau kalau misalkan kalian buat postingan artikel yang ada di website ya, kalian bisa tautkan link ya, harus pesan ke marketplace atau kalian mau arahkan ke mana. Itu adalah mengenai tadi ya unsur idenya. Oke. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Halo, oke. Ada yang mau bertanya? Oke. Nah, kalian sudah punya classroom-nya ya, classroom-nya yang di share sudah di share ya. Jadi di materi konten di ya. Di situ ada dua hal yang perlu kita pelajari secara utama ya. Yang pertama, gimana sih cara kita membuat desain gambar ya. Jadi yang pertama yaitu kalian harus bisa membuat desain gambar ya, terutama yang memenuhi unsur AIDA tadi. Ya. Tentu kalau misalkan bagi seorang kita yang belum pernah belajar mengenai teknik gambar dan sebagainya, pasti akan mengalami kesulitan. Nah, tetapi di sini ada beberapa tool yang kita bisa pakai, kita bisa membuat konten dengan mudah ya, konten gambar maksudnya ya. Terus yang kedua yaitu kita juga diminta untuk membuat konten artikel nih. Nah, tentu yang kita yang biasanya mungkin jarang menulis ya, apalagi suruh bikin artikel panjang-panjang nih, bikin artikel di website buat mengisi di website dan sebagainya ya, ya mungkin kita kesulitan. Tapi nanti juga ada toolnya. Nah, kita coba perhatikan dulu untuk tugasnya di mengenai konten digital ya. Seorang ya yang dianggap kompeten dalam dunia digital marketing, pertama dia harus bisa membuat konten digital ya. Konten digital di sini yang pertama yaitu buatlah konten digital untuk keperluan pemasaran online ya, buatlah desain logo untuk produk yang kamu jual ya. Kalian nanti harus bisa bikin desain logonya. Yang kedua itu adalah buatlah desain kemasan produk ya. Jadi kalian juga membuat desain kemasan produk ya, terus juga foto produk tanpa background ya, terus membuat meme lucu yang terkait dengan produk. Nah, meme lucu itu enggak selamanya satir ya, jadi meme lucu itu bisa konten-konten yang sedikit kartunis ya, terus
ada kaitannya dengan produk kita. Ya. Jadi nggak selamanya meme itu satir ya. Jadi meme ini bedanya dengan yang konten biasa ya. Meme ini mungkin dia lebih menarik, lebih lucu ya. Mungkin dengan penggunaan gambar-gambar animasi orang kartun, misalkan seperti itu ya. Selanjutnya desain promosi promo kemerdekaan. Nah, kalian juga nanti diminta untuk membuat konten yang berbasis promo kemerdekaan, desain infografik produk ya. Infografik produk itu berarti konten yang menginformasikan mengenai produk kita ya. Nah, itu untuk yang gambar. Terus kalian juga diminta untuk membuat video pengenalan produk minimal durasi 3 menit ya, upload di Reels, Instagram dan TikTok ya. Nanti linknya bisa kalian tautkan. Terus kemudian selanjutnya membuat 5 artikel ya. Ini artikelnya setiap artikel harus terdapat keyword kampus digital dan pelatihan digital marketing ya. Nah, ini untuk yang artikel itu nanti kita akan coba menggunakan sebuah tool ya untuk membuat artikel secara instan ya seperti itu ya. Nanti satu artikel minimal 300 kata, mengandung kata kunci, sudah diriset sebelumnya, mengandung unsur AIDA ya, tidak terindikasi unsur plagiat ya, melampiri bukti screenshot kaptur keunikan artikel ya. Kalian bisa mengecekkan plagiat resmi detektor atau mungkin publik checker. Nah, sekarang kita coba bahas yang pertama nih ya. Kalian diminta untuk membuat logo untuk produk yang kamu jual ya. Nah, untuk membuat desain gambar yang paling mudah ya, kita bisa memanfaatkan ya Canva ya. Untuk kalian pasti sudah pernah nyoba semua ya Canva ya. Ya. Canva ini adalah sebuah tool editing gambar yang bisa kita gunakan walaupun ya mungkin kita awam dalam desain grafis. Nah, contohnya di sini tadi ya kita langsung sambungkan dengan soalnya saja ya, kita diminta untuk membuat logo. Ya, untuk membuat logo dari toko atau mungkin dari produk ya. Yang nanti akan dijadikan sebagai profil picture, misalkan seperti itu. Kita bisa manfaatkan di Canva di sini ya. Nah, ini kalian nggak harus menggunakan akun yang berbayar, akun gratis pun bisa ya. Walaupun mungkin ada beberapa template yang terbatas. Gitu. Misalkan di sini saya mau cari logo. Logo apa? Logo apa yang kalian mau jualkan? Misalkan gitu ya. Saya mau jualan kebab nih. Boleh ya, kita coba cari kebab. Nah, nanti akan muncul nih logo-logo yang bisa kita tiru. Jadi dalam dunia digital marketing itu sudah umum bahwa adanya namanya tuh ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Jadi kita bisa mengambil inspirasi dari orang lain, ya mengenai mungkin dari desainnya dia, caranya dia berjualan seperti apa. Nah, mungkin kita bisa tiru nih. Kemudian kita tambahi modifikasi sedikit. Dengan kita pelajari dulu ya di bagian tirunya, kita pelajari dulu kira-kira dengan metode dia ini kekurangannya apa sih? Kemudian yang dimodifikasi itu kita tambahkan atau kita tutupi kekurangannya sehingga itu bisa menjadi nilai lebih ya. Begitu juga dalam konsep pembuatan desain ya. Desain kita bisa pilih ya, di sini sudah ada banyak yang bisa kita gunakan ya. Kalian tinggal pilih ya. Di sini ada yang paid, yang ada yang harus pro, ada yang tanpa ini ya. Nah, kalau yang tanpa ini berarti gratis, kalian bisa gunakan ya. Nah, kalian pilih yang sesuai dengan produk yang akan kalian jualkan. Ya, ini yang logo kebab. Kalau misalkan jual ayam goreng atau fried chicken, itu juga ada. Ya. Jadi kalian bisa tinggal search aja kira-kira mana yang sesuai ya, mana yang menarik, kemudian nanti akan kita modifikasi seperti itu ya. Yang pasti kalian pastikan bahwa logo yang yang mau kalian buat itu belum dipakai ya, terutama yang di Indonesia ya. Jadi jangan gunakan logo-logo yang di negara kita sudah ada yang pakai ya. Nanti malah kesannya kita dianggap sebagai plagiat seperti itu. Nah, misalkan di sini saya mau ambil logo yang ini ya. Nah, kemudian kita custom ya untuk membuat logo yang sudah ada ini bisa menjadi lebih orisinil ya. Jadi nggak ada duplikasinya. Kalau kita menggunakan apa adanya pasti besar kemungkinan sudah pernah digunakan oleh orang lain ya. Jadi kita akan membuat ini kemudian kita modifikasi. Jadi agar benar-benar orisinil. Ya.
ketika kita menggunakan Canva di sebelah kiri nanti ada beberapa tool ya yang bisa kita gunakan atau bisa kita tambahkan, baik itu dari desainnya ya, nanti ada bisa tampil lagi ya. Terus ada elemen, kita mau menambahkan beberapa gambar ke dalam apa logo yang tadi kita pilih, itu juga bisa. Misalkan kita mau mengganti ya, kita juga bisa di sini, kita bisa menggunakan elemen ya. Nah, misalkan kita mau tambah gambar ayam seperti ini ya, itu juga bisa. Atau yang ayamnya yang lama ini saya mau hapus, saya mau ganti, saya ganti dengan seperti ini ya. Kemudian tulisannya, teksnya ya, teksnya. Alat. Nah, kalau misalkan nanti ada terkendala cara daftar, tinggal kalian modifikasi saja. Yang pasti bedakan dengan yang apa? Bedakan dengan yang originalnya yang ada di Canva ya. Kalian desain sendiri, kalian modifikasi, silakan ya. Kalian bisa gunakan kreativitas kalian, kemudian buatlah desain kemasan produk sama. Jadi kita semisalkan membuat produk pancake ya. Misalkan di sini. Nah, untuk yang kita apa gunakan juga yang di apa di Canva juga ya, kalian bisa cari yang atau kalau misalkan kalian yang dari misalkan model snack, kalian model snack ciki ya, nah kalian juga ada bisa menggunakan ya dari desain package ini, kemudian kalian gabungkan, kalian komunikasikan dengan produk kalian. Misalkan produk tadi, kalau misalkan saya jualan yang ayamnya, berarti di cover boxnya itu nanti mungkin saya tambahin uh, misalkan ayamnya seperti nama toko kita, misalkan seperti itu ya. Jadi kalian bisa gunakan ya beberapa konten. Ya. Oh, yang ini berbayar. Nah, kalian cari kan, ini boleh misalkan seperti ini, kemudian kita pilih custom ya. Nah, kalian modifikasi untuk beberapa komponennya ya. Misalkan tadi ya kita menambahin gambar ayamnya, misalkan seperti itu tadi ya, kalau saya ya contohkan yang jualan ayam dan sebagainya. Nah, kalian modifikasi ya. Terus nanti ada lagi foto produk tanpa background. Nah, untuk membuat foto produk, kalian pasti tahu juga ya, bisa menggunakan remove BG ya. Kalau kalian googling aja, ada namanya remove BG, ada. Atau misalkan kalau bingung, kalian bisa remove background. Nah, itu nanti ada banyak tool secara online yang sudah disediakan. Kalian bisa ambil salah satu ya,
kunjungi, dan nanti kalian misalkan kalian mau jualkan ya, kalian kalau misalkan punya fotonya, kalian bisa gunakan foto secara sendiri pakai foto, atau misalkan kalian mau gunakan ambilnya di internet juga boleh ya. Kalian ambil dulu salah satu gambar produk ya, kemudian setelah itu kalian bisa menggunakan tool ya, remove background yang ada di secara online ya, itu nanti kalian tinggal upload ya, upload foto produknya, kemudian nanti akan secara otomatis backgroundnya bisa dihapus ya, atau nanti kalian kalau misalkan mau adjustment secara manual juga bisa. Sini contoh saya ambil foto produknya dulu. Contohnya saya mau ambil gambar ini. Saya upload. Nah, nanti secara otomatis backgroundnya bisa langsung terhapus ya. Nah, kalian bisa apa edit kalau misalkan kalian mau edit, kalau tiba-tiba kepotongnya nggak maksimal atau malah kebelablasan ya, kalian bisa edit sendiri, bisa menggunakan erase atau restore. Setelah itu setelah sesuai, nah, kalian download. Nah, ini untuk membuat yang tugas tadi ya, membuat foto produk background ya transparan. Terus membuat meme lucu yang terkait dengan produk. Nah, itu kalian bisa menggunakan mungkin yang konten-konten yang sedikit lucu ya atau menarik ya. Misalkan good days required good sleep. Nah, ini kalian bisa custom ya. Hari baik membutuhkan, misalkan kalau tadi ya, saya jualan ayam ya. Hari baik membutuhkan ayam yang baik. Ya, misalkan seperti itu. Atau mungkin hari baik membutuhkan suplemen yang baik juga. Misalkan saya jualan obat vitamin ya semacam itu. Nah, kalian bisa menggunakan membuat konten-konten yang seperti itu ya. Itu adalah konten-konten ini ya. Terus selanjutnya membuat desain promo ya, promo kemerdekaan. Itu kalian juga bisa gunakan ya. Yang di Canva juga ada promo kemerdekaan. Ya, orang yang membuat ya. Nah, kita tinggal ambil aja kemudian kita modifikasi. Oke. Sebentar. Nah, contoh banyak ya. Nah, ini sudah ada promo Merdeka hanya 45.000. Ada lagi yang lain ya. Itu salah satu kemudian kalian modifikasi ya. Terus misalkan yang kalau yang dari contoh saya tadi yang ada di PowerPoint ya. Nah, kalian bisa juga membuat konten promo yang semacam ini ya. Cuman pastikan ya untuk konten yang berbasis promo dan sebagainya itu harus ada unsur AIDA-nya. Harus ada AIDA-nya, attention-nya mana, interest-nya mana, desire-nya mana, action-nya mana ya. Jadi untuk konten yang promo ya itu nanti kalian harus ada konten AIDA-nya itu. Nah, terus selanjutnya setelah tadi ya, nah desain infografik, jadi infografik yang mengenai produk ya, bisa menggunakan produk detail ya, bisa tulisan entah itu manfaatnya, manfaat atau di bawah 2 3 dan sebagainya. Nah,
gambar yang infografik ya. Jadi memberikan informasi, baik itu boleh informasi mengenai apa bahan pembuatnya atau kandungannya. Ya. Terus ada lagi infografik yang mengenai manfaatnya, ya itu juga bisa. Nah, misalkan ya ini adalah konten infografik yang memberi informasi. Ya. Ini adalah konten-konten yang infografik seperti itu. Nah, kalian juga diminta untuk membuat gambar yang infografik. Selanjutnya membuat video pengenalan produk durasi 3 menit. Nah, ini bisa menggunakan rekaman kamera ya atau bikin konten langsung ya. Nah, itu secara video yang mengenalkan produk ya seperti itu. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, kalian setidaknya mengerjakan 4 ya untuk yang gambar. Ya. Untuk yang gambar sini pasti gampang ya. Kalian tinggal ini ada 6, terus kalian tinggal fokuskan 4 untuk buat video pengenalan produk ya. Kalian bisa buat video sendiri untuk apa dengan durasinya yaitu 3 menit ya. Misalkan kalian mengenalkan produk ini ya, produk ini manfaatnya seperti ini ya. Itu kalian bisa buat video produknya, terus membuat 5 artikel ya, membuat 5 artikel. Setiap artikel harus terdapat keyword kampus digital dan pelatihan digital marketing. Keyword dalam sebuah artikel itu paling efektif di bagian atas ya. Jadi paling efektif yaitu ada di bagian atas. Jadi ketika nanti kalian menambahkan keyword ke dalam artikel, ya itu kalian pastikan di bagian atas dari sebuah artikel website. Nah, untuk membuat konten artikel ya itu paling gampang kita bisa memanfaatkan ChatGPT ya. Dalam ChatGPT ya itu kita bisa memanfaatkan ya, meminta AI untuk membuatkan kita artikel ya. Contohnya di sini saya mau membuat artikel, buatkan ya sebelumnya untuk ChatGPT ya, kalau misalkan belum pernah yang akses ke ChatGPT, kalian tinggal browsing aja, ketikkan aja di situ ChatGPT ya, kemudian kalian enter ya. Nanti yang di paling atas yaitu adalah ChatGPT ya. ChatGPT kalian kunjungi. Nah, terus selanjutnya kita perintah nih AI-nya, kita perintah AI-nya yang ada di ChatGPT tadi untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Tadi ya membuat artikel ya. Buatkan saya artikel mengenai ya. Misalkan kita mau jualan apa nih? Sampo perawatan kucing, perawatan kucing yang anti kutu dan mengandung vitamin yang aman untuk hewan peliharaan. Nah, ketika kalian memerintah ya, ke AI ini, sebisa mungkin buatlah sedetail mungkin perintah kalian. Ya. Panjang lebar nggak ada masalah. Ya, jadi ketika kita tadi ya meminta dibuatkan dan kita buat aja sedetailnya. Ya, di sini saya minta. Terus misalkan di sini koma nah asam anti kutu dan mengandung vitamin yang aman untuk hewan peliharaan. Seperti itu. Dua ya yang ada unsur aidanya ya. Jadi ya kita dalam perintah kita tambahkan ya harus mengandung unsur aida. Kemudian setelah itu kita klik enter. Nanti otomatis AI-nya memproses dan membuatkan artikel kita.
Nah, itu adalah cara gampang ya. Jadi kalau misalkan, wah, saya mau bikin artikel tapi saya nggak terbiasa nulis nih, gimana nih? Kita bisa memanfaatkan ChatGPT di situ ya. Ini sebentar masih loading ya. Semakin panjang perintah kita biasanya maka prosesnya sedikit semakin lama ya. Nah, ini nggak terproses. Oh, servernya yang error. Ini koneksi saya ya, koneksi saya yang bermasalah jadinya dia prosesnya tadi muncul server error. Atau kalau misalkan itu kita bisa coba ya menggunakan teks yang lain di sini misalkan buatkan saya artikel mengenai sampo perawatan kucing ya, buat dalam 4 paragraf ya. Jadi saya singkat saja biar prosesnya nggak terlalu lama. Buat dalam 4 paragraf dan mengandung unsur AIDA. Nanti secara otomatis AI akan membuatkan artikel ya buat kita. Ya, kemudian kita tinggal copy paste nanti artikelnya ya. Nah, ini untuk kita buat atau kita posting ya ke dalam website. Nah, untuk website ini nanti akan dibahas di materi website ya. Nah, tapi kita perhatikan ya, ketika kita membuat tadi meminta konten tadi, artikel tadi dibuat dalam unsur AIDA. Nah, ini yang tebal ini tarik perhatian. Itu kan maksudnya attention tadi ya. Nah, ini kita nggak perlu copy paste ya. Jadi kalau misalkan nanti kita copy paste ya ini kita perlu editing, kita tarik perhatian itu adalah essence-nya dengan kekuatan pelabuhan sampo perawatan kucing ya. Ini ada temanya, ini mau kita jadikan sebagai subjudul boleh atau bisa langsung di sini ya. Apakah Anda menginginkan bulu kucing peliharaan Anda tetap sehat dan berkilau setiap hari? Nah, ini kan ada teks kata-kata yang tadi ya, attention ya. Terus kemudian bangkitkan minatnya ya, ini terasnya ya. Kemudian kalian bisa copy paste juga. Kemudian hasilkan keinginan ya, desire-nya ya. Kemudian yang action ya. Jadi berikanlah yang terbaik sekarang juga, kemudian kalian tambahkan link ya. Kalian bisa tambahkan link atau mungkin nomor WhatsApp atau kontak kemana ya. Itu cara cepat untuk membuat artikel. Nah, tapi tadi ya kita diminta untuk ngecek apakah kontennya ini plagiat atau tidak ya. Kita bisa memanfaatkan ya, menggunakan plagiarism detector yang kita copy itu nanti bisa kita pastikan. Dan teks di sini kita tinggal pastikan ya. Tadi ya pastikan untuk yang apa subjudulnya dari Aida-nya tadi ini dihapus saja. Dan kalian tinggal periksa ya, periksa plagiarisme ya. Kita mau ngecek plagiarismenya apakah dia masuk ke dalam apa konten teks yang plagiat atau tidak.
Nah, ini dia masih proses. Nah, nanti di sebelah kanan itu nanti ada ini, ada indikatornya ya. Kalau merah berarti kontennya adalah konten plagiat. Dalam artian plagiat ini apa? Sudah pernah dipakai oleh ya atau pernah dipakai oleh orang lain di dalam konten mereka ya. Nah, kalau ini unik, 100% unik, berarti konten yang artikel yang saya buat ini belum sama sekali pernah dipakai ya untuk orang lain ya. Nah, kalian tinggal apa kalau sudah, nah ini kalian bisa copy paste dulu, kalian simpan ke dalam notepad ya untuk berikutnya nanti kalian posting ke website. Misalkan seperti itu ya. Jadi di sini kita kalian pastikan untuk 100%, kemudian di sini kalian bisa screenshot untuk kalian mampirkan ke pengumpulan tugasnya ya. Untuk yang di screenshotnya ya, seperti itu. Nah, dia targetnya minimal adalah 80% ya. Jadi kalau semisalkan skornya kok di bawah dari 80, berarti dia terindikasi plagiat, kalian bisa mungkin minta dibuatkan lagi artikel yang lainnya menggunakan ChatGPT tadi. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lo ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kalian silahkan nanti coba ya. Kalian coba untuk membuat desain logonya ya. Paling mudah tadi bisa menggunakan Canva ya. Di sana udah banyak sekali template yang apa bisa kalian gunakan. Tinggal kalian sesuaikan dengan produk yang kalian jual ya. Kalian mau jualan apa? Misalkan mau jualan jualan roti ya. Kalian coba browsing ya. Logo roti, misalkan roti roti kue atau misalkan yang lain ya, produk kalian mau jualan produk apa di situ sudah banyak kayak kalian nanti bisa manfaatkan, atau misalkan kalian bisa menggunakan template yang lain juga ada ya. Jadi misalkan kalian mengganti bagian dari elemennya ya. Saya suka nih backgroundnya dengan yang ini, tetapi elemennya saya mau ganti. Kalian bisa cari elemennya di sini ya. Misalkan di sini saya mau cari saya jualan sikat gigi. Nah, nanti ada beberapa apa elemen yang bisa kita gunakan ya. Jadi misalkan kalian, wah saya naksir nih backgroundnya nih, tapi produknya mau saya ganti, saya mau sesuaikan dengan produk yang saya jual. Nah itu bisa ya. Kita bisa main-main elemen di sini. Kemudian kalau kita mau menambahkan teks sendiri ya, selain dari teks yang sudah ada ya, di sini kita juga bisa menggunakan teks ya. Tinggal kita mau pakai yang apa temanya seperti apa ya, kemudian kita bisa rubah teksnya ya. Terus bisa kita juga tambahkan ada semacam kayak ini yang ini pro ya brand itu, jadi kita bisa menambahkan beberapa warna khusus ya atau logo-logo dari apa misalkan produk yang sudah ada desain lagi dan sebagainya, atau mau jualan mobil ya ada logo Toyota dan sebagainya. Nah itu brand itu dia ketika kita mau menggunakan logo itu kita nanti setidaknya harus pro ya, harus bayar seperti itu. Oke itu ya, silakan dicoba dikerjakan untuk tugasnya ya, gampang ya. Dan tadi kalian bisa pilih aja yang setidaknya 4 ya, kalian mau mau yang mana saja boleh ya. Kemudian kalian buat artikelnya ya, artikelnya tadi ada 5 artikel ya, bebas ya untuk mengenai artikelnya mau bahas apa ya. Nah kalian kalau tadi susah kan bisa meminta dibuatkan oleh chat AI tadi ya, OpenAI atau chat GPT tadi. Itu ya. Sebelum saya tutup, jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan ya. Di sini
saya kerjakan. Nanti kalau misalkan ada dan sebagainya nanti bisa ditanyakan, bisa melalui Mbak Dita atau mungkin pas nanti di sesi saya masih ngisi latihan di sesi website ya. Nah nanti bisa disampaikan di situ ya, gitu. Oke, oke. Terima kasih sekian dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.